Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita masih terjaga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap dengan materi hari ini? Oke, Ibu akan menjelaskan. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah, hanya milik Allah yang berjumlah 99. Kita akan bahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Mumit. Yang kedua, Asmaul Husna Al-Hayyu. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Qayyum. Dan yang keempat adalah Asmaul Husna Al-Ahad. Untuk materi selanjutnya, kita simak penjelasan berikut ini ya. Asmaul Husna Al-Mumit, artinya Maha Pemberi Kematian. Dan dialah yang memberi kehidupan dan memberi kematian. Dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 80. Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Semua akan kembali kepada Allah, karena kita berasal dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Maka biasakanlah berperilaku baik dan selalu beribadah kepada Allah. Contohnya yaitu sholat 5 waktu. Kematian merupakan rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh setiap makhluk. Contoh perilaku sesuai dengan Al-Mumit, yaitu bersikap ikhlas dan tawakal kepada Allah saat dilanda kesedihan karena kematian orang terdekat. Dengan berperilaku ikhlas dan tawakal berarti seorang meyakini kematian tersebut datangnya dari Allah dan harus diterima dengan lapang dada. Hikmah mengimani bahwa Allah Al-Mumit adalah 1. Selalu bersyukur kepada Allah. 2. Tidak bersikap sombong karena menyadari bahwa kita hidup di dunia hanya sementara dan kita hidup di dunia ini atas izin dari Allah. 3. Menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. 4. Banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan dan menolong orang lain. Kemudian Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Allah hidup tiada akhirnya. Firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Nah, makna dari ayat tersebut adalah bahwa menyatakan Allah itu akan selalu hidup sepanjang masa meskipun kehidupan di bumi ini berakhir. Bukti Allah Al-Hayyu adalah pertama, Allah tidak pernah tidur. Allah selalu mengawasi dan memantau perbuatan manusia, baik itu buruk maupun baik. Kedua, adanya alam semesta. Alam semesta ini ada karena diciptakan oleh Allah. Ketiga, adanya manusia. Manusia bisa hidup karena diberi ruh oleh Allah sehingga bisa melakukan segala aktivitas dalam kehidupan. Keempat, adanya makhluk Allah yang lain seperti ikan, nyamuk, ayam, dan sapi. Kelima, adanya hembusan angin dan bergeraknya awan.
Angin dan awan ini bergerak sesuai dengan adanya perintah dari Allah. Maka mustahil angin dan awan bergerak tanpa perintah dari Allah. Perilaku yang meneladani Al-Hayyu adalah 1. Bersyukur atas karunia yang Allah beri. 2. Menggunakan waktu hidup sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal saleh, tentunya dengan ikhlas karena Allah. 3. Menjaga kesehatan. Hikmah meyakini bahwa Allah Al-Hayyu adalah 1. Tidak bersikap sombong dengan menyadari bahwa kita hidup sementara dan akan kembali kepada Allah. 2. Menjaga diri agar selalu taat kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu. 3. Banyak berbuat kebaikan. Contoh, menolong orang yang sedang kesulitan, membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. 4. Tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan 5, yaitu senang bersedekah dan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Qayyum artinya yang berdiri sendiri. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus mengurus makhluknya. Dalam surah Ali Imran ayat 2. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah tidak membutuhkan siapapun dalam mengurus makhluknya. Seluruh makhluk justru membutuhkan kasih sayang Allah. Firman Allah, wa'anitil wujuhu lil hayyil qayyum. Artinya, dan semua tertunduk di hadapan Allah yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Bukti Allah Al-Qayyum adalah 1. Allah ada dengan sendirinya. 2. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Maksudnya Allah tidak melahir dan tidak dilahirkan. 3. Allah tidak membutuhkan makhluknya. 4. Menciptakan manusia tanpa bantuan orang lain. Jadi Allah menciptakan manusia hanya Allah sendiri. 5. Allah menciptakan alam beserta isinya tanpa bantuan orang lain. Perilaku meneladani Al-Qayyum adalah: pertama, bersikap mandiri, artinya sanggup melaksanakan sesuatu dengan baik secara sendiri. 2. Tidak bergantung kepada orang lain. 3. Percaya kemampuan diri sendiri. Hikmah beriman bahwa Allah Al-Qayyum adalah: pertama, menjadi anak yang bertanggung jawab. 2. Menjadi anak yang mandiri. 3. Menjadi anak yang pintar. Dan yang 4, menjadi anak yang bekerja keras. Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Allah Maha Esa atau Maha Tunggal dan berdiri sendiri, berarti tidak ada satupun yang menyamainya. Firman Allah, laisa kamitslihi syai', artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dalam surat Asy-Syura ayat 11. Keindahan seperti langit, bumi, gunung, air, dan lainnya adalah sesuatu yang menakjubkan. Semua itu adalah ciptaan Allah dan tanpa bantuan siapapun atau tanpa bantuan dari manusia. Dan manusia tidak dapat menciptakan semua itu kecuali Allah. Perilaku meneladani Al-Ahad. 1. Menyembah hanya kepada Allah. 2. Tidak menyekutukan Allah. 3. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah.
Hikmah mengimani bahwa Allah Al-Ahad. 1. Semakin bertambah beriman kepada Allah. Kedua, semakin rajin beribadah. Ketiga, selalu bersikap baik kepada orang lain. Keempat, selalu bersikap rendah hati. Setelah kita menyimak materi hari ini, Ibu harap kita semua dapat mengerti dan memahami serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha.